Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Sedia berkorban untukmu, tujuan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puja dan puji kami haturkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas ridho dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kami dimampukan berdiri di hadapan para pejuang-pejuang sejati, pahlawan yang rela mengorbankan jiwa raganya demi pondasi berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat dan bermartabat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, semoga lidah kami mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, serta didorong keinginan luhur dari para pendiri-pendiri bangsa untuk menyampaikan pernyataan sikap kami kader Pancasila Sakti sebagai bagian dari segenap rakyat Indonesia, bahwa dari alur sejarah bangsa ini mendorong terlahirnya pernyataan sikap nurani sebagai insan Pancasila serta kepedulian atas karya-karya agung pendahulu-pendahulu yang rela mengorbankan jiwa raganya demi harkat martabat anak cucu bangsa dan negara Indonesia. Di hamparan tulang belulang para kusuma bangsa yang memiliki jiwa luhur serta sudah menorehkan dengan tinta akan sejarah berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat, kami kader Pancasila Sakti mengemban amanat moral dari pendahulu-pendahulu yang sewajibnya mempertahankan, melestarikan, mewujudkan cita-cita luhur menuju kesejahteraan, keadilan, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa serta jiwa-jiwa para pendahulu kami merestui, meridhoi, memayungi, membimbing serta tarik nafas kami dalam derap langkah untuk mewujudkan penataan penyelamatan negara Republik Indonesia kembali kepada kemurnian Pancasila sebagai dasar negara serta menolak amandemen Undang-Undang Dasar
1945 hasil rezim reformasi. Kembali kepada kemurnian Undang-Undang Dasar 1945 yang mengejawantahkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai jiwa perundang-undangan Republik Indonesia. Atas dasar perihal tersebut, kami, kader Pancasila Sakti, menyatakan sikap. 1. Persatuan bangsa di atas segala bentuk rezim. Kita adalah satu kesatuan anak bangsa yang cipta kedaulatan. Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Ini pernyataan sikap kader Pancasila Sakti untuk menyelamatkan bangsa dan negara demi anak cucu kita bangsa Indonesia. Terima kasih kami haturkan atas keikhlasan dan saudara-saudara kami di hari yang bersejarah ini di hadapan para pahlawan kusuma bangsa, serta puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Esa telah melancarkan kami untuk menyatakan sikap demi penyelamatan dan penataan negara dan bangsa untuk masa depan anak cucu kami. Wassalam. Salam kader Pancasila Sakti. Latar belakang kader Pancasila Sakti. Dengan mengacu pernyataan sikap rekan-rekan kami, kader Pancasila Sakti Jakarta pada tanggal 27 Desember 2013 dan dimuat di Aktual TV dan tabloid Aktual, kami kader Pancasila Sakti di Solo merespon dan menyambut dengan baik. Maka pada hari Selasa 7 Januari 2014 kami kader Pancasila Sakti Solo meneruskan pergerakan perjuangan ini dengan menyatakan sikap. Sebagai generasi penerus bangsa ini, kami mewajibkan untuk kembali kepada Pancasila sebagai falsafah hidup, ideologi negara, dan sumber dari segala sumber hukum dalam menata kembali politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan untuk pembangunan yang berkepribadian menuju perdamaian abadi dan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu sangat perlu dihidupkan dan difungsikan kembali lembaga tertinggi negara. Yang lebih penting lagi, disusun garis besar haluan negara, karena garis besar haluan negara dibuat oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara dan pelaksanaannya adalah Presiden selaku mandataris MPR. Garis besar haluan negara merupakan koridor yang di dalamnya tertera program jangka panjang, menengah, dan pendek. Jadi pembangunan di Indonesia tetap terprogram dan berkesinambungan. Siapapun pemimpin pemerintahnya tetap akan berjalan di atas koridor yang telah ditetapkan bersama. Tidak seperti saat ini, tiap ganti pemimpin ganti pula kebijakannya, dan presiden sendiri disibukkan oleh urusan partai politik serta pencitraan. Semua lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara dalam keputusan dan pelaksanaannya tetap berdasarkan dan berasaskan pada ketuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Mama Yuhaining Bawono yang dulu pernah dialami nenek moyang akan kembali bisa kita rasakan dari generasi ke generasi, akan terus lestari. Salam kader Pancasila Sakti, Solo 7 Januari 2014.
Hakimu negeri jiwa raga kami. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Kami, kader Pancasila Sakti, menyatakan bahwa sesungguhnya para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membangun landasan-landasan ideal, struktural, dan operasional yang terwujud dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan GBHN. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan, karena menjadi roh yang hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Realita sejarah membuktikan bahwa pragmatisme reformasi tanpa mereka sadari telah kebablasan dan berakibat fatal, di mana Pancasila tinggal jadi kenangan. Undang-Undang Dasar 1945 dirombak seturut pesanan asing, dan MPR mati suri hanya sebagai lembaga salon belaka. Jerit penderitaan rakyat semakin berkepanjangan dan semakin tidak dipedulikannya. Maka berangkat dari tanggung jawab moral sebagai anak bangsa, kami kader Pancasila Sakti mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengingatkan dan menuntut para pemegang otorita negara khususnya Presiden, agar berani berbalik arah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kami karena berangkat dari budayawan, ya, maka melihat wacana ke depan ini sangat berbahaya sekali, karena dengan orde reformasi ini akan terciptanya disintegrasi bangsa. Sedangkan budaya leluhur kita ini mengutamakan tentang keselarasan hidup, sehingga roh gotong royong dimunculkan di dalam kepancasilaan ini, harus tetap menjadi dasar fondasi negara, jangan dijadikan sebagai pilar bangsa. Jadi kalau orde reformasi memunculkan ini sebagai pilar bangsa, inilah saat-saatnya Indonesia akan runtuh, karena pilar pengertiannya adalah kalau udah keropos mau diganti. Bagi kami Pancasila harga mati sebagai dasar fondasi falsafah bangsa Indonesia, jika kelak kemudian benar-benar kita akan menjadi bangsa sebagai mercusuar di dunia. Terima kasih. Tanhana Dharma Mangruah Bhinneka Tunggal Ika. Kader Pancasila Sakti menyatakan sikap. 1.
persatuan bangsa di atas segala bentuk rezim. Kita adalah satu kesatuan anak bangsa yang cinta kedaulatan, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dua, kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsisten. Ini pernyataan sikap kami, kader Pancasila Sakti di Solo. Terima kasih. Ya. Close up dulu. Kader Pancasila Sakti menyatakan sikap. 1. Persatuan bangsa di atas segala bentuk rezim. Kita adalah satu kesatuan anak bangsa yang cinta kedaulatan, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Salam kader Pancasila Sakti dari Solo.